Shalom. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil pemaparan kami mengenai bagas estetik dari kitab Ester. Kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama ada Beladina Barus. Yang kedua ada Daniel Andreas. Yang ketiga ada Daniel Benny. Yang keempat ada Cynthia Angelin. Yang kelima ada Christina Nahak. Yang keenam ada Stephen Yosafat. Berikut pemaparan kami mengenai hasil diskusi kami. Selamat menonton. Salam, nama saya Daniel Benny, ingin mempresentasikan kitab Ester. Nah, yang pertama, pasal 1 ayat 1-4 memperkenalkan pemerintahan Raja Ahasweros. Pasal 1 ayat 5-8, Ahasweros mengadakan perjamuan untuk rakyat. Pasal 1 ayat 9-20, dibuangnya Ratu Wasti. Pasal 1 ayat 21-22 mengusulkan laki-laki menjadi pemimpin. Pasal 2 ayat 1-4 mencari pengganti Ratu Wasti. Pasal 2 ayat 5-7 memperkenalkan tokoh Mordeka. Pasal 2 ayat 8-11 Ester diperlakukan baik oleh istana. Pasal 2 ayat 12-14 mempersiapkan gadis-gadis sebelum menghadap raja. Pasal 2 ayat 15a Ester mendapat giliran menghadapi raja. Pasal 2 ayat 15b-1b terpilihnya Ester menjadi ratu. Pasal 2 ayat 19-23 merencanakan pembunuhan terhadap raja. Pasal 3 ayat 1-7 Haman berniat memusnahkan kaum Yahudi. Pasal 3 ayat 8-15 provokasi Haman kepada raja. Pasal 4 ayat 1-3 berdukacitanya bangsa Yahudi. Pasal 4 ayat 4 pemerintahannya Ester terhadap Mordekai. Pasal 4 ayat 5-9 Mordekai berusaha menyelamatkan orang Yahudi. Pasal 4 ayat 10-14 mempertimbangkan antara Mordekai dengan Ester. Pasal 4 ayat 15-17 pemerintahan Ester kepada Mordekai. Pasal 5 ayat 1-8 ajakan perjamuan Ester. Pasal 5 ayat 9-14 Haman berniat membunuh Mordekai. Pasal 6 1-11 Mordekai yang dihormati. 12-14 penjelasan Haman kepada orang terdekatnya. Pasal yang ke-7 1 dan 7 Ester melaporkan rencana Haman. 8-10 hukuman raja atas Haman. Pasal yang ke-8 1 dan 2 pemberian harta Haman kepada Mordekai. 3 dan 9 permohonan Ester kepada raja. 10-17 pencabutan hukuman untuk pemusnahan Yahudi. Pasal 9 1 dan 11 tindakan Yahudi terhadap musuh-musuhnya. Pasal 12-17 pengumuman kesepuluhan anak Haman. 18-19 diadakannya hari perjamuan. 20-28 Mordekai menetapkan hari raya Purim. 29-32 Ester menetapkan pemerintahan perihal Purim. Pasal 10 1 dan 3 Ahasweros mengaruniakan kebesaran kepada Mordekai. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kelompok kami, ya, di mana saya akan menjelaskan pada tahapan awal, di mana tahapan awal ini terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Ya, ini yang pertama itu terdapat di pasal pertama sampai pasal yang kedua. Di sana kami mengambil tema yang menurut kelompok kami itu dapat menggambarkan seluruh pasal pertama sampai yang kedua itu, yakni Ratu Wasti digantikan oleh Ester. Ya, mengapa demikian? Karena
di pasal pertama sampai pasal yang kedua itu jelas di sana ketika Ratu Wasti menolak permintaan raja, di sana hati raja menimbulkan amarah raja. Kemudian raja mengasingkan Ratu Wasti ini, sehingga raja juga mencari penggantinya Ratu Wasti ini, hingga dapatlah Ester sebagai pengganti Ratu Wasti ini, sehingga Ester menjadi ratu. Seperti itu. Menurut kelompok kami, inilah tema yang bisa menggambarkan seluruh alur cerita pasal pertama sampai pasal yang kedua, seperti itu. Kemudian di bagian yang kedua itu ada di pasal yang ketiga sampai yang ketujuh. Di sana tema yang kami ambil yakni perjuangan Ester dan Mordekai menyelamatkan bangsa Yahudi. Kita tahu kalau kita baca di pasal 3 sampai yang ketujuh itu, di mana digambarkan di sana mulailah timbul konflik atau permasalahan di mana Haman ini ingin menghancurkan bangsa Yahudi. Namun hal tersebut membuat Ester dan Mordekai, karena mereka itu berasal dari bangsa Yahudi, jadi mereka ingin menolong bangsa mereka. Jadi mereka berusaha, di sini mereka digambarkan seperti berusaha untuk menyelamatkan bangsa mereka, seperti itu. Sehingga inilah yang kelompok kami dapatkan, ini perjuangan Ester dan Mordekai menyelamatkan bangsa Yahudi, seperti itu. Kemudian di pasal 8 sampai yang 10 ini, tema yang kami ambil itu menurut kelompok kami dan pandangan kami bersama-sama itu, luputnya bangsa Yahudi dari pemusnahan. Kita tahu tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa di mana ada usaha Haman ingin memusnahkan bangsa Yahudi, namun hal tersebut gagal dan akhirnya bangsa Yahudi ini luput dari pemusnahan tersebut, sehingga kami mengambil tema ini, di mana dikatakan di situ tema yang kami ambil ini luputnya bangsa Yahudi dari pemusnahan, seperti itu teman-teman. Kedua, pasal pertama dan pasal yang kedua pengenalan Raja Ahasveros. Kita bisa lihat dalam kitab Ester 1 ayat yang pertama, pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Di sini tidak menceritakan berapa lama atau berapa tahun Raja Ahasveros memerintah, tapi cuma bercerita tentang daerah kekuasaan Raja Ahasveros. Di ayat yang ketiga itu berkata, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahan Raja Ahasveros, ia mengadakan perjamuan yang besar bagi pembesar dan pegawainya. Di situ terdapat tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan daerah pembesar lainnya. Di samping itu raja juga memamerkan kekayaan kerajaan, kemuliaannya, dan serta keindahan kebesaran kerajaannya. Berhari-hari lamanya mereka mengadakan perjamuan sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja juga mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya untuk seluruh rakyatnya, baik dari orang besar sampai orang yang kecil. Di sisi lain juga, Ratu Wasti juga mengadakan perjamuan bagi semua perempuan yang ada di istana Raja Ahasveros. Pada hari yang ke-7, karena hati raja sedang gembira, maka raja menyuruh sida-sida atau pegawai kerajaan yang bertugas untuk membawa Ratu Wasti menghadap raja dengan memakai mahkota kerajaan untuk memperlihatkan kecantikannya. Tapi Ratu Wasti menolak, sehingga murkalah Raja Ahasveros dan dibuangnya Ratu Wasti. Di pasal yang kedua itu, setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi, kemarahan Raja Ahasveros mulai menurun, sehingga raja menyuruh mereka untuk mencari pengganti Ratu Wasti, sehingga mereka menyuruh gadis-gadis untuk menghadap raja. Ada seorang gadis yang di situ mendapat kasih sayang dan mendapat perlakuan baik dari seluruh pekerja di istana. Orang itu bernama Ester.
Dan di situ Esther juga mendapat giliran untuk menghadap raja, sehingga Esther mendapat kasih sayang dari Raja Ahasuerus sehingga ia diangkat menjadi ratu. Di pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke 15 itu tentang hasutan. Di mana kita bisa lihat dalam pasal yang pertama, kita bisa lihat bahwa muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa itu terjadi, maka Haman dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasuerus, diangkatnya kenaikan serta kedudukannya di atas pembesar-pembesar yang ada di hadapan raja. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang sujud berlutut kepada Haman. Sedemikian yang diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud kepada Haman. Di situ para pegawai juga bertanya kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Tapi Mordekai tidak mendengarkan apa yang mereka perintahkan dan apa yang mereka tanya. Sehingga Haman hatinya mulai panas sehingga dia mulai merasa jengkel. Dan dia mulai menghasut raja. Maka di situ di ayat yang ke-8 juga berkata bahwa sembahlah Haman kepada Raja Ahasuerus dengan berkata, "Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan bersaing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukuman mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja memberikan mereka leluasan." Di sini Haman juga menyuruh raja untuk mengeluarkan tinta atau perintah supaya bisa membinasakan mereka. Dan situ juga raja mencabut cincin materai dari jarinya lalu diserahkan kepada Raja Haman yang berseteru dengan orang Yahudi. Kemudian raja berkata kepada Haman, "Perak itu kuserahkan kepadamu, juga bangsa itu, untuk kau perlakukan seperti apa yang kau pandang baik." Berarti di sini raja menyuruh apa yang Haman lakukan sesuai apa yang dititahkan raja. Di pasal yang keempat, ayat yang pertama, itu tentang Mordekai yang dimana usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Di ayat yang pertama kita bisa lihat setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia menggoyahkan pakaiannya, lalu memakai pakaian kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Di sini Mordekai merasa seperti sakit hati atas apa yang telah dia merasa sedih tentang apa yang sudah terdapat dalam titah raja itu tentang untuk memusnahkan orang Yahudi yang ia memakai pakaian kabung. Di ayat yang ke-5 ayat yang ke-8 di situ berkata bahwa jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pandangan raja mengabulkan permintaan serta keinginan hamba, datanglah pulanya kiranya raja dan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Di sini Esther ini berusaha untuk menemui raja dan berusaha untuk meminta sesuatu kepada raja. Dan di situ dengan cara dia mengadakan perjamuan untuk raja dan Haman. Kita lanjut ke pasal yang ke-5 ayat 9 sampai 14. Di situ rencana pembunuhan yang dimana Haman menyuruh mendirikan tiang penyulaman untuk Mordekai. Di sini Haman mulai menyuruh orang-orang untuk mendirikan penyulaman untuk Mordekai. Dan ia sudah merencanakan rencana jahatnya untuk membunuh Mordekai. Kita lanjut ke pasal 6 dengan pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 itu tentang ironi. Kita bisa lihat dalam kitab Esther pasal 7 ayat yang ke-10 itu, kemudian Haman disulam pada tiang yang didirikan oleh Mordekai untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Di sini Haman diadukan oleh Esther dan ia mendapatkan hukuman mati. Apa yang ia rencanakan untuk Mordekai semuanya itu sudah diketahui oleh Mordekai dan ia melaporkan kepada Ratu Esther. Dan Ratu Esther mengadukannya kepada raja dan di situ raja juga marah kepada Haman atas apa yang ia lakukan, sehingga Haman sendiri apa yang ia dirikan
apa yang ia dirikan atau apa yang ia rencanakan dahulu itu berbalik kepadanya, sehingga ia mendapatkan apa yang setimpal dengan yang direncanakannya itu. Kita bisa lihat lagi di pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 itu tentang maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakan perkudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, ayat yang ke-11 yang isinya, Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Di sini apa yang diperintahkan raja itu menguntungkan orang Yahudi, yang dimana pada hari itu juga Raja Ahasuerus mengaruniakan seluruh harta milik Haman seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Di sini semua apa yang telah diperintahkan raja tentang harta milik Haman diberitakan kepada Mordekai, tentang nyawa-nyawa orang Yahudi yang dipertaruhkan, tapi raja menyuruh orang Yahudi untuk mempertahankan nyawa mereka serta membunuh dan membinasakan segala tentara. Saya akan membahas tentang tahap ketiga, yaitu perjamuan, titah, dan hormat. Nah, di mana perjamuan ini ada di pasal 1 ayat 2 dan 5, di mana Raja Ahasuerus ini mengadakan perjamuan untuk merayakan naiknya tahta Raja Ahasuerus ini. Nah, di pasal yang kelima dan pasal yang kelima ayat 4 ini menceritakan bahwa Ester mengadakan perjamuan untuk raja dan juga Haman. Nah, si Raja Ahasuerus ini memerintahkan Haman untuk segera datang dalam acara perjamuan yang diadakan oleh si Ester. Nah, kenapa si Ester ini mengadakan perjamuan? Karena si Ester ini memiliki permintaan dan keinginan. Nah, permintaan dan keinginan si Ester ini yaitu kasih raja. Kenapa kasih raja? Karena si Ester ini ingin melindungi bangsanya dari si Haman. Karena si Haman ini ingin membunuh bangsanya si Ester dan pamannya Mordekai. Nah, sekarang saya akan lanjut di titah. Titah itu perintah yang harus dipatuhi. Nah, saya akan ambil titah itu di pasal 2 ayat 8. Di mana raja ini memerintahkan Hegai untuk mengawasi Ester dan memberikannya wangi-wangian dan beserta 7 dayang yang dipilih oleh si raja. Nah, yang ketiga ini adalah hormat. Hormat ini artinya itu menghargai. Nah, saya ambil di pasal 6 ayat 3, di mana Mordekai ini sangat menghargai Raja Ahasuerus. Dan Mordekai ingin memberitahukan atau ingin menyampaikan bahwa 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu yang ingin membunuh Raja Ahasuerus ini. Nah, itu aja yang ingin saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Shalom, saya Stephen akan melanjutkan hasil presentasi kami mengenai pembuatan bagan steak. Di sini saya mendapatkan bagian dalam tahap keempat, yaitu mencari kata yang paling banyak muncul dalam kitab Ester. Di sini saya mendapatkan kata raja. Di dalam kitab Ester, kata raja sendiri ini hampir muncul dalam setiap pasalnya. Bahkan hampir lebih dari 50 kali terulang dalam kitab Ester ini. Jadi setiap penggunaan kata raja maka akan disebutkan juga adalah Raja Ahasuerus. Di sini dalam kitab Ester sendiri Raja Ahasuerus menjadi salah satu tokoh yang paling sering muncul di dalam kitab Ester, bahkan menjadi salah satu tokoh utama
di dalam kitab Ester ini sendiri. Di dalam makna raja sendiri ini, kalau berdasarkan hasil pemaparan saya, berdasarkan hasil pembacaan saya, kata raja ini mengandung suatu makna tertentu seperti otoritas, bijaksana, dan adil. Di sini saya melihat bahwa raja itu mempunyai suatu otoritas yang mutlak untuk memimpin kerajaannya. Lalu yang kedua, dia harus bijaksana di dalam memimpin kerajaannya, yang bagaimana yang saya lihat bahwa dalam kitab Ester ini, ketika dia mendengarkan pendapat dari Ester bahwa Mordekai tidak bersalah atau membuktikan bahwa Hamanlah yang bersalah, maka di sini sebagai raja harus memiliki suatu kebijaksanaan, di mana dia harus menentukan suatu keputusan yang bijaksana untuk bangsanya sendiri. Lalu yang ketiga adalah adil, bahwa di sini jika kita lihat dari alur ceritanya, ketika Haman menghasut raja sendiri, maka di sini raja mengikuti keputusan, raja dapat percaya kepada atau bahkan mengikuti keputusannya Haman. Namun ketika ia ternyata salah mengikuti Haman, maka ia memberikan keputusan kepada Ester apa yang diberikan hukuman kepada Haman sendiri ketika raja mengetahui maksud dari Haman. Maka di sini keadilannya diberikan kepada Ester untuk menentukan apa hukuman yang sepantasnya didapatkan oleh Haman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tahap keempat mengenai kata yang paling banyak muncul di dalam kitab Ester, yaitu raja. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada teman saya yang akan membahas tahap kelima dari kitab Ester. Ya, nama saya Daniel Andries dan saya akan menjelaskan bagian akhir dari pendekatan sintetik kami di kitab Ester ini. Bagian akhir ini akan menjelaskan tentang pokok-pokok penting yang ada di dalam kitab Ester yang saling bertentangan. Nah, jika dilihat dari pasal 3 dan pasal 3 itu di mana Haman ingin merencanakan pemusnahan untuk bangsa Yahudi, dan kemudian juga dilanjutkan di pasalnya yang kelima ayat 9, dia juga merencanakan pembunuhan kepada Haman. Ya, kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 7, semua rencananya itu berbalik lagi kepada dia, di mana tiang penyulaan yang dia siapkan untuk Mordekai digunakan untuk menghukum mati dia. Kemudian juga Ester memohon kepada raja untuk mencabut perintah untuk membinasakan bangsa Yahudi yang berasal dari dia juga. Kemudian yang tadinya pemusnahan bangsa Yahudi berbalik kepada pemusnahan dari keluarga dari Haman tersebut ini. Kemudian juga Mordekai yang di awalnya itu sempat direncanakan untuk dibunuh oleh Haman, di akhir pasal, di pasal 10 diceritakan bahwa Mordekai dihormati oleh raja, diberi kebesaran oleh dia, dikaruniai kebesaran, dan Mordekai diangkat menjadi bawahannya raja. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.